Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun sebelumnya saya akan mengundang seorang tamu kita. Beliau adalah Ketua Koordinator Dai Profesi DKI Jakarta atau Ketua KODI. Langsung saja saya akan menyapa dan akan memanggil Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim. Ya, silakan Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Makasih nih Kiai udah bersedia hadir Alhamdulillah. di tengah kesibukan sebagai koordinator dai kan. Pasti banyak dai-dai yang dikoordinatori ini. Ya, luar biasa. Baik, sebelum nanti kita ngobrol dengan Kiai, saya dikit melanjutkan dengan Kiai Misbah tadi. Ya kan Kiai, kenapa sampai orang itu mengalami gagal paham dan akhirnya gagal dalam tindakannya? Apa sih kok bisa ya seperti itu gitu loh? Mas Agus, bisa mungkin orang tersebut memahami agama separuh-separuh, tidak utuh. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, ini ada iman, ada Islam, ada ihsan, kan gitu kan? Ya. Jadi ini harus satu kesatuan dan harus mencari ilmu yang benar dari guru yang jelas. Kalau tanpa guru ini bahaya. Ya. Karena itu sering saya diingatkan oleh para kiai bahwa al-isnad minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Guru itu bagian daripada agama. Laulal isnad, kok andaikan tidak ada kejelasan guru siapa gurunya. Laqala man syaa ma syaa. Orang ngomong semau-maunya. Ini agama, ini ajaran Islam padahal bukan. Ya. Lah itu karena itu harus satu kesatuan tadi berbicara iman, Islam dan ihsan itu juga harus dipelajari secara utuh. Karena begini, sederhananya Kiai Jamal izin. Misalnya saya berbicara tentang iman, saya sudah beriman kepada Allah misalnya. Ya. Oke. Laksanakan sholat, oh berarti sudah Islam, melaksanakan Islam. Kalau kita berbicara kebutuhan hanya iman dan Islam, izin ya Jamal. Kalau kita dalam sholat, melaksanakan sholat, auratnya itu kan kalau orang laki, ma baina surah wa rukbah. Antara pusar dengan lutut. Nah, kira-kira demikian. Pertanyaannya, Mas Agus gara-gara mengikuti pengajian saya, katanya Kiai Misbah, sholat yang sah itu cukup dengan pakai sarung. Nggak usah pakai songkok, nggak usah pakai baju. Karena auratnya antara pusar dengan lutut. Ya. Secara syariat sah. Saya beriman kepada Allah. Ya, dua hal dilakukan. Beriman dan bersyariat. Beriman dan berislam. Tetapi ada yang kurang satu. Misalnya Mas Agus, kira-kira berani Kak sholat Jumatan, nggak pakai songkok, nggak pakai baju, hanya pakai sarung. Iya. Ada yang kurang. Kurang apa? Kurang ajar maksudnya. Kurang ajar. Kalau halus itu kurang adab, kurang akhlak. Lah itu, saya menarik karena hal ini perlu dijelaskan lebih dalam. Ada guru kita ini. Ini Kiai Jamal ini luar biasa, Mas Agus. Nah, dari Kiai Jamal kan tadi sudah disampaikan oleh Kiai Misbah ya bahwa Rasulullah itu membawa misi rahmatan lil alamin. Nah, Kiai juga dengan tugas sekarang menjadi pimpinan para dai ini di Jakarta, tentunya juga kan menyampaikan hal ini untuk dilaksanakan oleh dai-dai yang ada. Nah, bagaimana kemudian proses tadi itu yang disampaikan oleh Kiai Misbah ini sehingga pemahamannya itu bisa memiliki pemahaman yang sama dan tidak muncul yang namanya paham-paham yang radikal, kira-kira gitu ya. Nah, gimana? Basicnya itu kan ayat Al-Anbiya 170 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kalau buat kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah jadi semacam prinsip yang paling pokok gitu. Ya. Dasarnya itu karena pertama saripati Al-Quran yang merupakan saripati seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu adalah Al-Quran. Saripatinya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Saripatinya Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu sifat Allah yang disebutkan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan dua-duanya akar katanya adalah rahmah, kasih sayang. Jadi Islam itu memang agama kasih sayang. Kalau agama lain mengatakan ajaran kasih, dan Islam itu sebenarnya harus lebih kuat di situ. Ya. Karena fakta sejarah juga membuktikan bahwa misalnya negeri-negeri yang dipimpin oleh peradaban Islam, umat-umat agama lain itu bebas
mendirikan rumah ibadah, beribadah dan sebagainya. Tidak ada paksaan dan sebagainya. Nah, kita juga kenal bahwa Pak Kiai Misbah ya, di dalam ilmu hadis itu kalau kita bertemu dengan syekh itu selalu dikasih hadis namanya musalsal bil awwaliyah. Hadis pertama yang kita dengar dari seorang syekh itu hadisnya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berkasih sayang itu, yang pengasih itu disayangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya kalian disayangi oleh mereka yang ada di langit. Siapa yang di langit? Itu para malaikat, bukan Allah yang di langit, malaikat yang di langit. Ya, jangan salah. Nah, ini basic. Makanya ketika kami juga di Kodi pun begitu. Jadi kami terapkan bahwa dakwah itu ya, harus sebisa mungkin menciptakan satu ketertarikan orang kepada Islam. Ya. Dan ibarat marketing, maka marketing kita harus pandai. Dan kita tahu kalau dalam dunia marketing ya, Kiai Misbah aja mau masuk studio aja kan dandannya rapi ya. Dandannya rapi. Oh ya, artinya beliau ini kan memang sudah memantaskan untuk dakwah. Ya. Dan sebagaimana marketing, pakaiannya rapi, bajunya wangi, penampilannya bersih. Begitupun Islam dicitrakan oleh kita ketika kita berdakwah. Ya, jangan cemberut, wajahnya kusut, apalagi sambil bawa golok, senggol bacok kan gitu ya. Gitu kan? Iya, iya. Jangan begitu. Jadi memang harus menjadi marketing yang baik bagi Islam. Maka Habib Ali Al-Jufri, seorang ulama besar dari Yaman yang tinggal sekarang di Qatar, itu beliau mengatakan bahwa kalau hari ini Islam itu tercitrakan negatif, ya, kami mohon ampun kepada Allah karena kami belum mampu menampilkan Islam seindah para sahabat ketika mereka bisa membantu mengislamkan banyak orang Arab dan bangsa-bangsa lain pada zaman itu. Ya. Karena keindahan itu terlihat dari ucapan, dari tindakan, dari sikap, bahkan dari apapun. Sampai mereka ketika memimpin umat, memimpin politik, berdagang, semuanya indah Islam itu. Nah, karena itu juga harus terwujud dalam keindahan ini dalam segala aspek. Dan aspek yang utama itu adalah rahmah itu, kasih sayang. Cuma jangan dibenturkan nanti tadi yang segmen pertama itu ada ada ketegasan dan kekerasan, jangan dibenturkan lagi. Itu bagiannya beda lagi. Ya, baik. Terima kasih tadi Kiai Jamal sudah menjelaskan ini bagaimana kemudian sikap umat Islam itu lebih dominan seperti harusnya kasih dan sayang. Nah, Kiai ini barangkali sedikit masukan atau orang melihat Islam itu ketika Rasulullah melakukan peperangan gitu, dianggap bahwa Islam itu disebarkan dengan cara peperangan atau kekerasan. Nah, bagaimana kita kemudian menjawab hal ini? Mas Agus berbicara tentang Islam secara utuh. Itu jangan separuh-separuh ya. Ya. Jadi ada istilah basyiron wa nadhiron. Ya. Ada kabar gembira, ada juga ancaman. Ini wajar di dunia manapun ya. Harus ada ancaman, harus ada kabar gembira. Ya. Lah ini porsinya harus sesuai. Sehingga kita ini mengkaji di dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ajaran wasatiyah, ajaran tengah. Ya, Tidak ya. berlebih-lebihan. Kalau kita terlalu lembek juga nggak benar. Ya. Mengedepankan ya kelembutan, kemudian mengedepankan hal-hal yang mohon maaf lemah misalnya. Ya tidak demikian, porsinya kebablasan. Demikian juga tidak boleh kita sampai overdosis kemudian menjelaskan Islam dengan kekerasan. Padahal ada tempatnya. Ya. Nah ini yang saya maksudkan, kita ini harus mampu menempatkan ajaran pada tempatnya. Sederhananya demikian. Saya selalu mencontohkan Mas Agus, ya, biar tidak terlalu tegang. Saya contohkan diri saya misalnya. Saya ini punya surban dengan sepatu. Kalau diukur harga, kayaknya lebih mahal sepatu saya. Tapi walaupun sepatu saya lebih mahal, tidak boleh diletakkan di atas. Tetap di bawah. Yang saya ingin maksudkan apa? Ajaran Islam itu memang ada ajaran yang istilahnya basyiron, tabsyir, memberi kabar gembira, yang baik masuk surga. Misalnya demikian. Ada juga nadhiron, memberi ancaman. Dan ancaman ini ada kalanya ancaman di akhirat, ada kalanya ancaman diberikan di dunia yang disebut dengan syariat itu. Karena itu harus dipahami secara utuh. Jangan sampai kita memahami agama separuh-separuh. Itu Mas Agus. Ya baik. Nah, Kiai Jamal, ada nggak kaitannya
sikap tadi itu dengan karakter orang. Misalkan ada bilang, wah saya sih karena saya berasal dari suku ini udah biasa saya ngomong keras gitu. Atau saya ini orang Jawa saya biasa lembut. Nah ini bagaimana kita melihat itu, menempatkan kasih sayang itu dengan berbagai macam tipikal karakter keunikan bangsa kita ini. Iya, kadang-kadang orang suka keliru membedakan antara keras dan tegas. Tadi yang sampaikan Kiai Misbah itu, tegas itu harus. Ya. Ya, artinya tegas itu apa? Teguh dalam prinsip. Ya. Teguh dalam prinsip. Ada hal-hal yang bisa dinegosiasikan, ada hal-hal yang memang tidak. Makanya dalam agama itu ada masalah usul, pokok, ada masalah furu, cabang. Ya, yang furu itu bisa dinegosiasikan. Disitulah fikih dakwah bermain, di mana dakwah itu mengedepankan adanya negosiasi, kearifan lokal, ya. Seperti yang tadi Mas Agus bilang, misalnya beberapa suku itu kan memang condong dengan karakter suara yang keras, ya. Bahkan buat mereka mungkin ada beberapa suku yang memang berantem itu menjadi budaya mereka, gitu ya. Karena memang mereka lebih mengagungkan kekuatan fisik. Ya. Seperti dulu kan di zaman Yunani, ada Sparta, gitu kan ya. Yunani itu bagian sastra, filsafat, Sparta itu bagian militernya. Di semua bangsa pun begitu kan. Dan itu Indonesia pun apalagi yang begitu kaya dengan berbagai budaya dan adat. Yang tidak boleh adalah kita ketika masuk ya, apapun suku dan budaya kita, ketika masuk ke dalam kolam bersama, ya, wadah bersama yang namanya Indonesia ini, maka kita harus juga punya kearifan. Jangan mengedepankan gaya tuturnya sendiri. Saya memang begini gaya saya ngomong. Iya, tapi orang tersinggung dengan omongan Anda. Jadi jangan kemudian beralibi atau membela diri dengan kesukuannya, seakan-akan dia bebas ngomong apa saja. Nah, nanti orang juga akan melakukan itu kepada dia dan dia pun tidak akan terima. Jadi ketika kita di dalam budaya kita secara di satu suku, di satu wilayah, saya katakanlah satu tempat di satu provinsi, memang orangnya seperti itu. Silahkan mereka berbicara dengan adat. Tapi ketika misalnya mereka ke Jawa atau ke tempat lain, maka mereka harus khotibunas ala qadri ukulihim. Harus berbicara sesuai dengan kadar siapa yang dihadapi yang bicaranya. Begitu juga ketika orang dari daerah yang lembut ke daerah yang keras, itu dia juga harus siap mental. Misalnya bahasa mereka nggak marahnya aja begitu keras, apalagi marahnya kan gitu. Baik, kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Nah, pemirsa, inilah yang luar biasanya. Bagaimana kemudian Islam dengan bahasa rahmatan lil alamin ini menaungi seluruh umat manusia, dan tidak hanya manusia, tapi semesta alam. Insya Allah nanti akan kita perbincangkan, dan jangan lupa di segmen berikut ini nanti akan ada amalan yang berkaitan dengan bulan Muharram. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.